Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil qur'anil azim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tirainya dibuka tidak apa-apa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah. Tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita semua atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan atas perintah baginda Rasul yang mana beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Salawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul allazi turja syafa'atuhu min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para pemuda yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya mari kita sama-sama niat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab tentang perkara yang diucapkan ketika kita hendak memasuki WC. Jadi semua di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa yang mana biasanya itu perkara yang mubah, biasanya itu perkara apabila dikerjakan tidak dapat pahala dan ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Maka ketika diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara mubah menjadi sunnah dalam artian mengikuti aturan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babu ma yaqulu. Babu ma, bab menerangkan tentang perkara yaqulu yang diucap. Idza arada, apabila seseorang tersebut menghendaki, apa yang dikehendakinya? Dukhulal khala'i, masuk jamban. Jadi apa saja yang diucapkan ketika kita masuk jamban ataupun keluar daripada jamban WC, ya kalau sekarang itu WC. Sabata tetap fi sahihaini, di dalam sahihaini, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau, yaqul, itu bersabda beliau, inda dukhulil khala'i, ketika beliau masuk jamban atau WC. Apa ketika beliau masuk? Beliau bersabda begini, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ketika kita masuk WC atau jamban itu mengucap Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu adalah doa. Ini doa sudah masyhur, ya. Masyhur itu sering kita dengar, familiar kita dengar. Yang mana artinya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, meminta perlindungan, bika, dengan panjenengan, ya Allah, minal khubusi, daripada beberapa syaitan laki-laki. Jadi syaitan ada laki-laki, wal khaba'is, dan beberapa syaitan perempuan. Jadi istilahnya aku berlindung daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi ada syaitan laki-laki, ada syaitan perempuan. Jadi istilahnya itu adalah doa mau masuk WC atau jamban. Kita kemarin sudah pernah dibahas bahwasanya ketika kita masuk WC maka masuklah dengan kaki kiri. Ketika keluar dari WC maka keluarlah dengan kaki kanan. Begitu ya. Dibalik ketika kita masuk masjid
Kalau masuk masjid itu pakai kaki kanan. Kalau keluar pakai kaki kiri. Nah, jadi begitu ya, kanan kiri begitu ya. Jangan dibalik. Ketika masuk masjid kaki kiri, masuknya ketika keluar kaki kanan. Begitu juga dengan masuk jamban. Ketika masuk kaki kanan jangan, ketika keluar kaki kiri jangan. Nah, kalau WC itu dibalik ya, dibalik. San, sini. Saya kalau minum cukup bawa kamu. Ini dibawa. Ini dibawa. Single berdua. Oh, enggak, makan. Saya minum cukup. Apalagi kalau ada esnya nanti. Jadi begitu ya. Ketika kita masuk WC itu usahakan kaki kiri dan mengucap Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang mana artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu diucapkan al-khubusu utawi lafaz khubus, bermula lafaz khubus itu bi dhammil ba'i wa bisukuniha. Ini dalam masalah lughat ini ya. Warawaina, dan diriwayatkan oleh kita. Oke. Terima kasih. Warawaina, dan diriwayatkan oleh kita. Fi ghairi sahihaini, di dalam selain kitab sahihaini. Jadi di luar kitab sahihaini ya. Bismillah, dengan ucapan bismillah, dengan menyebut asma Allah atau nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, jadi istilahnya kalau di riwayat lain selain di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu mengucapkan ketika kita mau masuk WC itu mengucap bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, begitu saja. Nah, itu istilahnya. Nah, kalau esnya saya mau beli ini. Jadi begitu ya. Kalau istilahnya umpamanya nih kita tidak hafal Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tidak hafal, ya sudahlah bismillah begitu aja untuk sementara. Kalau tidak hafal bismillah gitu aja. Nah, dalam artian aku berlindung kepadamu ya Allah daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana kalau kita di WC itu kita berbicara? Ada boleh? Makruh. Nah, apalagi berzikir, ada tambah lagi tidak boleh. Maka di dalam awal-awal kita azkar dulu masalah zikir ini. Kalau seumpamanya zikir itu terbagi dua, satu fil lisan itu di mana tempat ainama kuntum, terkecuali di WC. Jadi boleh-boleh saja dengan berzikir dengan Allah atau subhanallah. Tetapi kalau seumpamanya tidak memungkinkan untuk berzikir di dalam WC, maka berzikirlah dengan hati. Nah, dengan hati saja, jangan dilafadzkan. Jangan ketika di WC subhanallah, jangan. Cukup di hati saja. Kalau memang jenengan ya, berzikir di WC berzikir. Selain berzikir itu memang makruh. Berbicara, kemudian merokok begitu ya. Kalau merokok kan sudah makruh, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau seumpamanya di WC ketika ada mengucap ada assalamualaikum itu jangan dijawab kalau bisa. Tapi kalau nggak ada lagi ya gimana lagi, kita keluar sebentar mengucap waalaikumsalam gitu ya. Jadi kalau di WC itu hindari perkara-perkara yang itu pelafatan Allah itu diucapkan, dihindari, cukup di hati saja. Kalau mempunyai ajimat yang main cincin umpamanya, cincin itu ada asma Allah umpamanya, itu kalau bisa dilepas. Nah, kan ada cincin itu lafaz Allah wa Muhammad atau la ilaha illallah, cincin itu kalau bisa dilepas di sa'i kantong apa gimana, jangan ditaruh di luar, nanti bisa hilang ulang. Oke. Ini saya cocok ini. Silakan sambil diminum. Ayo sambil diminum, ibu sambil diminum. Sambil mungkin ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan silakan.
benar. Biasanya memang sudah istilahnya terlalu nikmat di dalam WC, ada pula kawan assalamualaikum umpamanya atau orangnya itu memang agak susah itu. Kalau dijawab itu makruh, kalau tidak dijawab itu nanti bisa menyakiti tetangga, benar begitu ya. Maka ketika itu solusinya selesaikan dulu hajatnya baru keluar. Atau istilahnya kalau memang terpaksa ya saya lagi masuk WC begitu saja. Nah, kalau memang terpaksa dalam artian memang ya walaupun beda kasusnya kalau yang memanggil itu adalah orang tua. Nah, itu wajib itu jenengan itu. Bahkan ketika sholat pun jenengan kalau sholat sunnah, ketika sholat sunnah ini kalau seumpamanya kita dipanggil orang tua itu harus, kalau sholat sunnah harus dibatalkan sholatnya. Kalau sholat wajib cukup dikeraskan suaranya. Terima kasih. Nah begitu ya. Jadi kalau di WC itu hukum pertama itu memang makruh. Kita membaca berkata-kata itu makruh. Tapi kalau ada hajat yang mana itu ada orang memanggil ya, kalau memang tidak bisa dihindari ya dijawab saja. Dijawab. Tapi kalau salam jangan dulu. Nanti assalamualaikum kita bilang waalaikumsalam, berarti jangan di WC, jangan. Hindari seperti itu. Hindari. Kalau tidak bisa lagi ada apa-apa, kalau tidak bisa lagi. Begitu. Silakan ada pertanyaan lagi. Sini. Saya minum ini. Sini. Jadi istilahnya kalau di WC itu memang begitu ya. Adab ketika kita di WC. Terus ada lagi pertanyaan, silakan. Saya kalau minumnya asin ini kuat ini kalau setelah puasa. Bisa habis ini satu ceret sebenarnya. Bismillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Bebas pertanyaannya. Bebas pertanyaannya bebas. Jadi kalau kita tidak hafal ketika kita mau masuk WC itu tidak hafal Bismillah. Kalau di sebagian riwayat mengatakan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu ya cukup Bismillah saja masuk. Kalau seumpamanya memang tidak hafal ya, tidak hafal. Ini cocoknya memang kita printkan gitu ya. WC itu depannya itu template lafaz itu template itu saja gitu ya, kertas gitu ya. Itu sah-sah saja. Tambah es lagi kalau mau, nggak bisa. Silakan kalau ada pertanyaan, bebas pertanyaannya. Silakan Mas Basit kalau ada pertanyaan Mas Basit. Sebelum kita menunggu pertanyaan, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina, dan diriwayatkan oleh kita anna Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Rasul, satruma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala kanifa ayaqula bismillah. Begini. Ini bagus ini. Cocok ini. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini. Satruma, penutupnya perkara, baina a'yunil jinni wa awrati bani adam, antara penglihatan bangsa jin dan auratnya Bani Adam itu idza dakhala kanifah, apabila masuk ke dalam jamban, apabila seseorang tersebut masuk ke dalam jamban, itu ayakula, bahwasanya seyogyanya seorang hamba tersebut itu berucap begini, Bismillah, mengucap Bismillah. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi kita ini kan berdampingan ini. Makhluk Allah itu kan banyak, yang jelas tidak digambarkan itu satu manusia, dua jin, tiga setan. Nah ini jin dan setan ini agak
susah membedakan. Cuman begini, antara penglihatan atau istilahnya penglihatan jin dan manusia itu, ketika kita mengucap di dalam jamban itu mau masuk itu bismillah, maka ketika itu jin tidak bisa melihat aurat kita. Nah begitu ya. Jadi ketika kita masuk ke jamban itu mengucap bismillah, kita kan istilahnya kalau kan buka itu ditutupi, jadi jin tidak bisa melihat aurat kita. Jadi istilahnya itu ketika kita mengucap masuk jamban itu bismillah. Tapi kalau tidak mengucap bismillah, sudahlah pokoknya. Problemnya kita tidak bisa melihat setan atau jin, dia bisa melihat kita. Nah itu dia. Masalahnya kan gitu. Makanya untuk menutupi itu kita mengucap bismillah, itu cukup bismillah. Makanya kalau jenengan tidak hafal ya sudahlah. Kalau tidak hafal a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, cukup kalau di dalam riwayat ini bismillah. Saya ulangi ya. Dan diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satruma penutup perkara antara penglihatan jin dan auratnya Bani Adam itu iza dakhala, apabila Bani Adam tersebut masuk kanifa akan WC atau jamban, ayakula maka seyogyanya lah mengucap bismillah. Nah, jadi kalau tidak hafal a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, cukup mengucap bismillah. Maka ketika itu jin tidak bisa melihat aurat kita ketika kita di dalam WC atau jamban. Itu Bapak Ibu, para pemuda, ada lagi pertanyaan silahkan. Tapi ini ada riwayat begini. Waqala dan berkata siapa Imam Tirmizi, isnaduhu, adapun bermula sanadnya al-Halawasyan, gitu kan. Laisa, tidak adalah isnad itu bil qawli yang kuat. Waqad qaddamna fil fusuli anna fadailu yu'malu fiha bidhaif. Jadi istilahnya memang hadis yang mengucapkan antara aurat jin dan Bani Adam itu ketika kita masuk ke dalam WC itu mengucap bismillah itu memang lemah. Tetapi dalam artian lemah itu boleh untuk yu'malu, diamalkan. Tapi tidak bisa dibikin hujah itu dalil, tidak bisa. Cuman bisa diamalkan. Fadhailul a'mal istilahnya itu. Jadi kalau di sini diterangkan waqad qaddamna, dan telah terdahulu fil fusuli di dalam beberapa pasal anna fadhaila, bahwasanya beberapa fadhailul amal yu'malu yang diamalkan fiha di dalam fadhail bil dhaifi dengan hadis dhaif. Jadi hadisnya yang bismillah tadi dhaif, cuman kalau kita untuk istilahnya fadhailul amal itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Begitu Bapak Ibu, para pemuda, ada lagi pertanyaan silakan. Bebas pertanyaan, bebas. Silakan, ada pertanyaan lagi. Jadi istilahnya itu biasanya itu adalah perkara mubah, makan itu perkara mubah, masuk ke WC itu perkara mubah. Apapun itu bisa perkara mubah, tapi kalau didasari dengan ajaran batin Rasul, maka kalau kita kerjakan menjadi dapat pahala gitu ya. Itulah keistimewaannya orang yang mengetahui. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan, bebas pertanyaannya. Waalaikumsalam. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sambil kita lanjut nasyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini airnya, masnya. Warawaina, dan diriwayatkan oleh kita. Qala berkata ashabuna, ini adalah ashabuna itu sahabat Imam Syafi'i. Wa yastahabbu, dan disunnahkan. Hada zikr, ini zikir. Sawa'un kana, sama saja, kan sama saja, fil bunyani, di dalam rumah atau bangunan,
au fis sakhra'i, atau di dalam pelataran, dalam artian itu pekarangan. Jadi begini, umpamanya entah mengapa tidak ada rumah, maka ketika itu kita buang hajat di mana saja kita buang hajat. Tapi jangan nanti ada kita terangkan di mana saja buang hajat. Maka ketika mau buang hajat itu yang ucap bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, atau bismillah cukup. Maka ketika itu jin tidak bisa melihat kita. Itu ya, dimanapun, asal ada nanti kita tidak boleh buang hajat di mana saja itu boleh, nanti tidak boleh. Jadi ketika tidak di jamban atau di WC, di padang apa saja, di bawah pohon atau di bawah kelapa atau di bawah apa saja, maka ketika itu kita mengucap bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini airnya Mas. Jadi begitu ya. Usahakan ya. Usahakan jangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Satu, usahakan jangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nanti kalau ada orang makan, aduh tidak jadi makan, tidak selera itu nanti. Satu. Yang kedua, usahakan jangan buang hajat di bawah pohon yang rindang, yang mana itu tempat duduk. Jangan itu tempat istilahnya tempat layeh-layeh, itu kita buang hajat di situ, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi ya, usahakan jangan buang hajat di kolam. Itu tidak boleh ya. Tiba-tiba kita ada kolam, kita buang hajat, yang mana kolam tersebut buat mandi, itu jangan. Itu hindari. Bisa hukumnya akan berbeda, bukan makruh lagi nanti kalau seumpamanya berbahaya untuk mandi dan sebagainya. Jadi begitu ya. Jadi ada buang hajat itu dimanapun saja, maka ada beberapa dihindari. Di bawah pohon yang rindang yang tempat duduk, di bawah pohon yang berbuah, itu kalau bisa jangan. Atau di dalam kolam itu kalau bisa hindari. Begitu Bapak Ibu para pemuda, ada pertanyaan silahkan. Jadi dimanapun tempatnya kita buang hajat, maka pastikan seyogyanya kita membaca minimal bismillah. Itu minimal. Kalau panjang ya alhamdulillah, kalau panjang bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, begitu. Gitu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Bebas pertanyaannya. Silakan. Mas Basit ada pertanyaan sepertinya ini kayaknya nih. Biasanya kalau dari rumah itu ada problem, cuman dari sini apa ini kita akan lupa kadang, atau grogi gitu. Itu memang biasa Mas. Kalau kita mau bertanya itu dulu awal-awal itu waktu saya dulu itu agak grogi, bahkan bisa agak, kalau orang Jawa itu ada panas gitu ya. Tapi kalau sudah kebiasaan tidak apa-apa. Oh gitu ya, amalan. Ini tidak bisa saya jawab ini. Ya benar ya, bagus itu. Pertanyaan yang bagus. Kalau di pondok ya ini cerita. Tapi tidak semua ya. Kalau seumpamanya ingin istri cantik itu, maka hafalkanlah alfiyah, itu istri cantik. Tapi kalau saya lihat yang hafal alfiyah yang biasa-biasa saja. Cuma menurut dia cantik, begitu ya. Menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut orang yang melakukan itu cantik. Nah itu. Ada yang lebih penting daripada cantik sebenarnya. Jadi kalau seumpamanya di dalam doa itu begini. Apa itu? Doa yang Rabbi habli minas sholihin itu untuk anak ya. Rabbana hablana min azwajina, begini. Doanya begitu Mas ya. Cuman ini belum saya praktekkan, dalam artian belum teruji ya, karena masih sama-sama ini posisinya sama begitu ya.
Nah, pas. Tapi kita tidak lepas daripada itu ya. Jadi doanya apa tadi? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang sudah beristri maupun mau beristri. Jadi dalam artian itu begini, ini dan maksud ya dari Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah saya, anugerahkanlah saya istri atau suami, azwaj dzurriyyatina qurrata a'yunina, yang mana pandangannya itu enak. Jadi istilahnya begini, walaupun orangnya biasa, tetapi kalau kita mandang itu akhlaknya bagus, ucapannya bagus, atau istilahnya itu ada daya tariknya yang kita itu tertarik, enak dipandang gitu, enak dipandang, enak itu yang namanya cantik indur biru yang bagus gitu. Jadi tidak hanya cantik luar saja, cuman kasarnya itu akhlaknya. Jadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina. Jadi dipandang itu bagus. Jadi kalau sudah istrinya bagus, keturunannya dipandang juga bagus. Cuman biasanya begitu. Cuman kalau seumpamanya dibalik itu, kebalikannya itu maksud saya, maka ketika itu jenengan pahalanya banyak. Nah, makanya kalau sebagian orang itu mengatakan salah satu syarat jadi wali itu adalah ketika istrinya itu memang lain daripada yang lain. Terlalu aktif gitu ya, terlalu aktif. Pokoknya terlalu aktif. Tapi sah-sah saja. Kalau jenengan istilahnya sabar, maka pahalanya besar. Tapi kalau tidak sabar, ya itu harus disabar-sabarkan begitu. Jadi begitu Mas ya, kita sama-sama Mas, sama-sama berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Kalau seumpamanya kita tidak mengharapkan suami atau istri, maka ketika itu kita mengharapkan anak yang soleh-solehah, yang mana pandangan kita itu melihatnya itu enak, melihat anak kita itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi istilahnya itu adalah salah satu penarik suami istri. Kalau seumpamanya tidak ada, kita penarik anak yang solehah begitu. Jadi itu adalah doanya. Jadi baik itu yang beristri, baik itu yang bersuami, baik itu yang belum, yang sudah dan sebagainya, pokoknya itu doanya. Itu wasilah kita untuk menjadikan anak kita, putra putri kita solehah. Solehah itu tidak harus berpendidikan kata itu, tidak harus berpendidikan. Dalam artian kalau kita melihat itu enak, kalau kita melihat itu menjadi kebanggaan kita, nah itu jadi itu yang dinamakan solehah, berbakti kepada kita. Orangnya biasa-biasa saja, cuman istilahnya berbakti kepada orang tua, itu digambarkan solehah. Syukur-syukur kalau istilahnya punya ilmu, alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau kita menurut istri kan harus tepat waktu, kan pas lagi waktunya proses lah kan. Itu gimana Ustaz? Tapi dia akan usaha benar. Kalau seumpamanya tidak tepat waktu dalam artian apapun itu, mungkin bikin kopinya telat umpamanya, atau istilahnya itu dalam artian diajak keluar dandannya lama sekali. Selama itu dalam artian koridor tidak menyalahi syariat, kita memang harus membimbingnya. Cuman begini Mas, kalau idealnya begini, usahakan kalau selama itu tidak menyalahi syariat ya, kalau tidak menyalahi syariat itu sah-sah saja, manusiawi gitu ya, manusiawi. Tapi kalau menyalahi syariat itu yang harus kita tegur, dalam artian itu kita harus nasihati. Tapi yang lebih bagus Mas, yang lebih bagus ketika kita ingin membagusi suami atau istri atau anak atau masyarakat, maka sebaiknya ini ya, kita bagusi dulu kita bagusi dulu. Kalau kita sudah oke, berarti kita terapkan. Kalau seumpamanya kita belum oke, ya boleh saja kita terapkan ke orang lain. Cuman dalam artian satu, ketika nasihat kita itu ada dua kemungkinan. Satu, diterima dengan lapang hati, dua, ditolak
baik itu ditolak dengan halus atau ditolak dengan tidak halus kasar gitu ya. Maka ketika itu salah satu kewajiban jenengan, kalau kewajiban kita sebagai seorang suami atau istri itu menasihati. Nah, menasihati. Apalagi istri itu harus wajib banget. Karena kenapa? Oke, terima kasih. Karena kenapa? Ketika istri masuk neraka, kita akan ikut. Berarti kalau kita terus dari sering tepat waktu, tapi berarti tidak salah apa saja? Tidak salah. Tidak salah. Bahkan istilahnya agak bukan main tangan, bukan main tangan. Istilahnya kalau dulu itu dipukulnya itu bukan pakai tangan bukan. Istilahnya itu kalau mendidik anak ya, dipukulnya itu pakaian itu loh, sikat gigi itu loh. Nah, jadi istilahnya dipukul manja lah ya. Bukan pakai dipukul tangan, itu lain cerita, itu KDRT itu kasar kasus nanti. Jadi istilahnya itu sama, posisinya itu sama kan. Jadi istri itu, anak itu adalah tanggungan seorang suami. Maka ketika ada kesalahan, maka kita itu kewajiban kita adalah menasihati. Cuman bukan berarti menasihati langsung lurus, tidak juga. Itu tidak mungkin kayaknya. mungkin. Jadi istilahnya itu, maka ketika kita nasihati sudah tidak mempan, maka keistiqomahan jenengan menasihati itulah pahala yang besarnya. Jadi hari ini nasihati, besok nasihat lagi, maka itulah jenengan, modal jenengan untuk pahala jenengan itu yang banyak. Nah, makanya ketika kita menasihati itu, yaitu ada dua, itu ditolak, ya satu yang menerima. Ya kalau ditolak ya kita berbuat lagi, nasihat lagi. Kalau diterima ya alhamdulillah, sama-sama. Yang penting sebagai seorang kewajiban seorang suami itu adalah membimbing istri. Nah, membimbing istri. Makanya kita itu gambarannya itu sudah ada seperti Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, ada Nabi yang mana itu semuanya yang sempurna itu kayaknya Nabi Muhammad ya. Yang lain kan istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka dan sebagainya. Tapi itu sebagai ibarat saja, itu ibarat yang mana idealnya memang kewajiban seorang suami itu adalah menasihati istrinya dengan baik dan bagus, bukan dengan tangan dan sebagainya, kan begitu ya. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau kita kan ketika kita nasihati, nasihat kita tidak diterima, itu kata orang Jawa itu gelo, tahu gelo enggak? Sakit hati, sesek kayak. sesek. Maka kita kembalikan kepada yang atas, dalam artian kita kembalikan saja. Itu ada lagi pertanyaan, silakan. Paling tegas itu ketika nasihat kita itu tidak diterima, itu kalau kita tidur memalingkan punggung. Nah, memalingkan punggung, bukan berpisah ya, memalingkan punggung kita di tempat tidur. Tapi ketika makanya ridhonya seorang istri itu di dalam suami itu, tapi ini bukan menjadi senjata bagi kita, bukan ya. Ketika kita itu istilahnya marah dengan istri, yang mana marahnya itu sampai tidur, itu kalau memang dasarnya itu memang istri salah, itu marahnya sampai tidur, itu terus akan melaknat malaikat, melaknat istrinya maksudnya. Nah, cuman bukan berarti saya punya senjata seperti ini, melaknat kamu, dilaknat ya jangan. Maka ya kasarnya begini Mas, mau dilaknat itu juga istri kita, mau tidak dilaknat ya alhamdulillah karena juga istri kita, kan begitu kan. Jadi istilahnya itu ya sudah lah. Nah, sudah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan bebas pertanyaan, bebas. Kalau kita mau sholat itu lagi jalan kan, di jalanan mau sholat di masjid kan, sehingga itu kalau kita lupa bawa peci gimana? Tidak mengapa, tidak bawa pakai baju tidak mengapa. Nah, yang penting baina surah wa rukbah. Dalam artian aurat kita itu kalau laki-laki baina surah wa rukbah. Jadi pakai kaos pun boleh, tidak pakai peci pun boleh, dengan catatan kalau Imam Syafi'i, kenapa kita harus pakai peci atau apa? Itu kalau seumpamanya rambut ini ke sini itu tidak sah, karena itu menghalangi min asari sujud, tempat sujud. Nah, jadi kalau seumpamanya begini, sholat begini, tidak sah, karena di sini adalah tempat sujud kita. Makanya bahkan selembar pun kalau bisa jangan. Makanya kita itu pakai sampo atau pakai apa supaya ini. Nah,
sujud bila itu kalau Imam Syafi'i ya. Kalau yang selainnya itu ya mungkin sah-sah saja. Kan ada 4 mazhab, yang 3 mazhab itu lain lagi ceritanya. Yang penting kalau kita itu usahakan kalau memang tidak pakai sambal, dapat yang penting dilepaskan itu. Lepas nih. Jadi tempat sujud ini memang berada di tempat sujud itu. Usahakan ini dihindari. Ini tidak boleh tidak sayang kalau sampai di sini. Begitu. Tidak pakai sambal tidak apa-apa, bebas. Pakai celana boleh. Yang penting celananya itu jangan tembus pandang, itu nampak auratnya. Kalau ketat tidak apa-apa, cuma ngaku saja. Pakai kaos sah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Bebas bertanya. Oh iya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kita isya jam berapa? 9.